للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Baik para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, atas nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah. Pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan di tempat yang dimuliakan, dalam suatu keadaan yang dimuliakan, mencari hal yang dimuliakan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis dari hadis dalam kitab yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hafidtu, saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninatun, maka sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Wal kadhiba ribatun, dan dusta itu membawa kepada keraguan-raguan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, hadis ini disampaikan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, atau dikenal dengan Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Arab itu cucu itu ada dua. Hafidun itu artinya cucu, Sibtun tulisannya itu sin, ba dan to, itu artinya juga cucu. Sama-sama cucu. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya. Jadi ketika dikatakan sesuatu paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, itu bahasa Arabnya beda. Nah, begitupun dengan cucu. Kenapa kalau disebutkan dengan Hasan? Karena beliau adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dalam bahasa Arab cucu itu hafid. Tapi selalu disebut, kalau Sayyidina Hasan disebutnya dengan apa? Disebutnya dengan Sibtu Rasulillah. Karena kalau cucu dari pihak anak yang laki-laki itu disebut dengan hafidun. Nah, sementara Sayyidina Hasan itu adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari anak beliau Sayyidatuna Fatimah Zahra, maka disebut dengan Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibu-ibu pernah belajar sejarah apa belum? Maksud saya sejarah Islam. Jadi di zaman para sahabat, sebelum zaman para sahabat, di zaman jahiliyah atau zaman-zaman yang sebelumnya, nama-nama itu kadangkala ada yang sudah pernah diberikan dulu, ada yang kadangkala belum pernah diberikan. Contoh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan oleh Imam Abu Ahmad Al-Askari, kata beliau, nama Sayyidina Hasan, nama Al-Husain
itu nama yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diberikan nama itu sebelumnya kepada orang sebelum lahirnya cucu Nabi Muhammad SAW ini. Maka orang pertama yang diberikan nama dengan ini itu siapa? Adalah Sayyidina Hasan. Dan nama itu diberikan langsung oleh kakek beliau dan langsung juga diberikan kunyah. Apa itu kunyah? Gini Ibu. Nama dalam bahasa Arab itu ada 3. Ismun itu artinya nama, namanya kita, nama asli. Saya namanya Aulia, berarti namanya saya Aulia. Nanti ada orang itu yang juga dipanggil dengan kunyahnya. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah masudirat bi abin wa ummin, sesuatu yang dimulai dengan abu atau ummun. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Saya misalnya punya anak namanya Abdullah, maka saya dipanggil dengan Abu Abdillah. Nah, kunyah daripada Sayyidina Hasan itu juga diberikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat yang kunyahnya itu diberikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sahabat Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi al-Yamani, atau kita kenal dengan Abu Hurairah. Itu yang ngasih gelar Abu Hurairah itu siapa? Itu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Hasan gelarnya itu diberikan dengan kunyahnya Abu Muhammad, itu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak beliau ini banyak, Bu. Anak beliau itu banyak. Jadi dulu-dulu itu orang itu memang anaknya banyak, Bu. Sayyidina Anas itu anaknya ada berapa, Bu? Ada yang tahu? Ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Anas itu karena berkat dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau didoakan dengan 3 hal, salah satunya diberikan dengan keturunan yang banyak. Ada riwayat yang menyebutkan anak beliau itu jumlahnya 200. Kalau datang hari ini ke masjid penuh nggak kira-kira, Bu? Penuh ya. Kalau Sayyidina Hasan anak beliau itu ada sekitar 15. Salah satu riwayat disebutkan anak beliau itu 15. Nah, beliau Sayyidina Hasan itu dilahirkan pada tahun ketiga dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan pada bulan Ramadan, di pertengahan daripada bulan Ramadan. Nah, 1 tahun yang berikutnya, dalam riwayat yang lain 1,5 tahun atau 1 tahun lebih yang berikutnya, baru dilahirkan saudaranya, adalah Sayyidina Husain. Baik, beliau ini adalah salah satu daripada cucu yang juga sangat disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebegitu disayangnya, Bu. Ini mimbar. Nabi pernah di atas mimbar berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lagi enak-enak khutbah nih, lagi nyampaikan tentang materi khutbahnya. Tiba-tiba anak beliau, cucu ini, karena Nabi pernah mengatakan, Sayyidina Hasan itu dengan mengatakan innabni, anak saya. Yang dimaksud adalah cucu beliau. Jadi Sayyidina Hasan di bawah itu lagi ngapain? Main-main. Ibu kesini bawa anak, tiba-tiba anaknya main-main. Nah, ini main-main juga nih, yang saat itu masih kecil. Main-main dan kemudian sampai kelahi dengan yang lain. Dilihat oleh baginda Nabi SAW, dari atas beliau itu langsung turun. Maka pada saat lagi di atas, beliau mikir, ini kalau seperti ini terus keadaannya, maka kapan damainya kaum muslimin? Luar biasa ya, Bu. Yang jadi pemikiran itu bukan saya di sana, bukan tentang apa yang saya dapatkan, bukan tentang nikmat yang akan saya rasakan, tapi yang beliau pikirin, gimana keadaan kaum muslimin? Kalau terus seperti ini, darah akan terus tumpah. Maka apa kata beliau? Kalau begitu, saya turun aja deh. Saya serahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Udah, Bu. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan itu adalah ijtinabul fitnah, menghindarkan diri daripada yang namanya fitnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman kita ini zaman yang luar biasa. Hindarkan mulut kita daripada fitnah, hindarkan pendengaran kita daripada fitnah, hindarkan tangan kita daripada yang namanya fitnah. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, yang terlintas di dalam hati kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang kalau cukup melihat dengan Sayyidina Hasan itu udah keingat.
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu sifat yang juga sangat diikuti oleh beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya itu halim. Jadi makom sabar itu ada tingkatan ibu-ibu. Ibu kalau ada yang bikin jengkel, begini ya. Ibu kalau ketemu orang sama-sama perempuan, ibu kasih senyum sama dia. Tiba-tiba dia nggak balas senyumannya kita, tapi kemudian bahkan dengan muka yang nggak enak gitu loh sama kita. Pertanyaannya adalah, besok kita ketemu lagi dengan orang yang sama, apakah tetap senyum? Apakah memberikan senyuman yang lebih? Atau kayaknya sia-sia kasih senyum sama orang ini? Jawabannya harus jujur, Bu. Apa jawabannya, Bu? Kasih senyum lagi apa enggak? Jadi kalau yang namanya halim, Bu, orang sabar, itu terkena sesuatu yang tidak baik kepada dirinya, dia masih bisa diam, itu orang sabar, Bu. Tapi hatinya, Allahu a'lam. Tapi kalau orang halim, ketika diberikan sesuatu yang tidak baik kepada dirinya daripada orang lain, dia bukan saja menahan mulutnya, bukan saja menahan perilakunya, bukan saja menahan hatinya, tapi membalas perilaku orang lain itu dengan kebaikan. Ini yang susah, Bu. Ngomongnya kita gampang, tapi prakteknya susah. Ibu ngasih nasi kotak sama orang, orang itu udah gak enak sama kita, terus kita perbaiki, kita ngasih kotak sama dia, nasi kotaknya dibuang. Kira-kira besok ibu ngasih uang gak sama dia, Bu? Kayaknya dia gak mau nasi kotak, kayaknya perlu uang cash kayaknya. Itu ya, itu Sayyidina Hasan. Dan terakhir terkait tentang beliau, salah satu sifat yang kita bisa ikuti dari beliau, beliau itu dalam seumur hidupnya dicatat dalam sejarah 3 kali memberikan sedekah dari, maksudnya memberikan hartanya dari apa yang beliau punya itu sebanyak 3 kali, separuh dari harta yang beliau punya. Ibu kalau punya uang 10.000 disumbangkan 5.000, gampang ya, Bu? Gampang. Ibu punya uang 100.000 disumbangkan hitungannya 50% ya, separuh ya. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan sebanyak 3 kali dalam hidupnya. Apakah hartanya berkurang? Enggak. Jadi kalau 10.000 yang kita punya, 5.000 separuh yang kita keluarkan, itu gampang. 100.000, 50.000 itu gampang. 1.500.000 agak berat. Kalau ibu kebetulan hari ini punya uang tabungan 1 miliar, separuhnya berapa, Bu? Berapa, Bu? Sanggup mengeluarkan hari ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berbicara tentang keimanan, bahwa apapun yang kita punya itu titipan dari Allah. Dan yang kedua, apapun yang kita berikan di jalan Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terakhir, beliau meninggal dalam keadaan diracun, masmuman. Jadi cucu Nabi itu meninggalnya dua-duanya Bu ya. Kalau Sayyidina Hasan meninggalnya diracun, kalau Sayyidina Husain meninggalnya di Karbala, kepalanya itu dipenggal. Baik, itu sedikit riwayat singkat tentang beliau. Beliau berkata, beliau berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu. Biasanya kita tuh kalau dengar hadis ya, nyebutnya itu apa? Biasanya kalau kita dengar hadis itu sami'tu, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini jarang-jarang kita ketemu hadis begini. Hadisnya apa? Mengatakan hafidtu min Rasulillah. Saya, kalau arti harfiahnya hafidtu itu saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ada yang kemudian menjelaskan. Saya kasih istilah gampang ya, Ibu. Orang kalau hafal Quran dapat gelar di belakang. Gelarnya apa, Bu? Hafid Quran. Ya. Kalau dalam ilmu hadis, orang itu maksudnya gini, Bu. Ibu ketika punya anak hafal Quran, boleh nggak dikasih gelar di belakangnya itu dengan kata-kata Al-Hafid? Orang yang hafal Quran ya memang ada yang kemudian mengatakan Al-Hafid. Tapi kalau dalam ilmu hadis itu mau kasih nama Al-Hafid di belakangnya dengan gelar seperti itu enggak gampang. Orang kalau dalam ilmu hadis mau ditambahkan di belakangnya itu dengan gelar Al-Hafid, dia harus hafal hadis sebanyak 300.000 hadis. Pertanyaannya sekarang ibu-ibu, ibu hari ini belajar hadis, ini tiap pekan ya, Bu ya, belajar hadis, Bu? Ganti-ganti. Oh iya, baik. Jadi gini, hadis ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, dipelajari dan kemudian ada yang menghafalkan.
Kalau mau dapat gelar Al-Hafidh di belakangnya, dia harus hafal 300.000 hadis. Maka ibu sudah hafal hadis berapa, Bu? Hari ini kita belajar satu hadis, mudah-mudahan kata-kata hafidtu itu bisa teramalkan dalam kehidupan kita. Kenapa kata-katanya hafidtu? Kalau sudah kata-kata hafidtu, kata beliau, ini bukan cuma sekedar dihafalkan, tapi sudah diamalkan di dalam kehidupan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa pelajarannya buat kita? Cara menghafal yang paling kuat itu adalah dengan mengamalkan apa yang sedang kita hafalkan. Makanya dulu disebutkan, Bu, sahabat itu belajar Quran, baca dalam sejarah, lebih banyak di zaman tabi'in atau di zaman para sahabat terkait tentang penghafalan Al-Quran yang cepat, Bu. Karena para sahabat dulu, kalau mau ngapalin satu ayat, ngapalin dulu tuh, habis ngapalin, amalkan. Kalau kita ngajinya banyak, masalah ngamalkan, ya insya Allah nantilah, yang penting belajar dulu Ustaz, katanya, gitu ya. Tapi cara menghafal yang paling luar biasa itu dihafalkan. Amalkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragu-ragukanmu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini suatu hadis yang dikatakan oleh para ulama jawami'ul kalam. Apa itu jawami'ul kalam? Arti jawami'ul kalam itu begini. Salah satu mukjizat Nabi. Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi maknanya banyak. Bahasanya gini, Bu. Nabi itu kalau sudah ngomong itu mau diinterpretasikan dengan berbagai macam interpretasi, itu bisa. Dan salah satunya hadis yang kita bahas pada saat kali ini. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu dan kemudian ambillah apa yang tidak meragukanmu. Ini kata para ulama, disebutkan juga oleh Imam Al-Manawi. Ini dalam masalah ibadah ada, dalam masalah muamalah ada, dalam masalah munakahah ada, bahkan dalam masalah tauhid, akidah itu juga ada. Nah, hadis ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan, maka ambillah keputusan yang menjadi mala yaribuka, yang tidak mendatangkan keraguan buat kita. Ambil yang yakin buat kita semua. Baik, contoh ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini biar gampang ya. Ibu sholat duhur. Nah, begitu sholat duhur, kita itu ragu-ragu. Jadi ragu-ragunya itu, saya ini sholat duhur rakaatnya 2 apa 3? Pernah ragu-ragu dalam sholat nggak, Bu? Memang ada setan itu tugasnya buat bikin manusia itu ragu-ragu dalam sholat. Yang celakanya lagi, ibu-ibu, kalau keragu-raguan ini dipelihara, nggak dilawan, maka dia akan berkembang pada ibadah-ibadah yang lain. Dia mungkin pertama ragu-ragu pada rakaatnya, nanti tidak berapa lama ragu-ragu pada wudunya. Wah, ini di sini udah kebasuh apa belum? Begitu sudah mukanya kebasuh, ini tangan saya udah kebasuh apa belum? Yang basah itu akhirnya yang di sampingnya, Bu. Kasihan. Makanya kalau lihat orang was-was seperti ini, kayak orang gila nggak, Bu? Kayak orang gila, Bu. Sudah, ini berapa? Coba. Akhirnya ada orang yang Masya Allah, tiap kali sholat itu terlambat terus sholatnya itu. Jadi begitu sholat duhur jam 2 baru datang ke masjid. Akhirnya diperhatikan sama yang lain. Pak, saya sudah seminggu perhatikan Bapak ini sholat di masjid ini. Oh, kenapa, Dek? Kok saya lihat Bapak itu sholatnya nggak kayak biasa. Kenapa, Dek? Kayaknya sholat duhur Bapak itu sepertinya setiap duhur itu, Pak, sudah 1 minggu ini itu 5 rakaat. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, pernah ragu-ragu nggak dalam rakaat? Pernah ya? Nah, sekarang gini, kita praktekkan hadis ini dalam ibadah kita. Contoh, kalau kita ragu-ragu, rakaat sholat kita itu 2 apa 3? 2 atau 3? Ini 2 atau 3? Nah, sekarang kita amalkan. Hadis mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka.
tinggalkan apa yang meragu-ragukan dan ambillah apa yang tidak meragu-ragukan. Sekarang yang ragu-ragu berapa, Bu? Yang sudah pas, yang ragu-ragu berapa? 2 atau 3? Dari 2 bilangan ini kita kan bingung, 2 atau 3. Yang sudah yakin pasti kita kerjakan, itu 2 apa 3? 2 ya, Bu ya? 2. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man syakka, barang siapa yang ragu-ragu di dalam rakaat salatnya, maka falyabni, ambillah apa yang paling yakin. Kalau 2 sama 3, yang yakin yang sudah kita kerjakan berapa, Bu? 2. Maka ambil yang jumlah bilangan sedikit. Paham ya, Ibu? Baik. Contoh yang lain. Kalau misalnya tahu najis ya, Bu ya? Najis. Misalnya pakaian kita tuh yakin kena najis, Bu. Kita tuh udah dikasih tahu, ini contoh. Pakaian kita ini kena najis, udah dikasih tahu. Cuma kena najisnya itu malam. Sebelum tidur kita udah tahu nih pakaian kayaknya kena najis. Bukan kayaknya ya, memang kena najis. Begitu kita bangun, kita udah bingung, ini najisnya di sebelah yang mana ya? Di sebelah sini, sini apa sini? Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan dan kemudian ambil apa yang menjadi keyakinan yang tidak meragukan buat kita. Ini kalau seperti ini kasusnya, yang kita basuh yang mana, Ibu? Sebelah kanan atas, sebelah kiri bawah, atau sebelah mana? Mana, Bu? Kira-kira yang paling yakin yang bisa kita kerjakan? Apa, Bu? Maka yang paling yakin, Ibu langsung praktek aja, Bu. Kalau kita cuci di sini, maka kita bikin ragu-ragu gak? Jangan-jangan nanti malah ada di sini. Habis kita cuci sini, Bu, kayaknya di sebelah sini deh. Akhirnya kita cuci nih sebelah sini. Begitu kita cuci sebelah sini, kita ragu-ragu lagi. Jangan-jangan di sini kayaknya. Ragu-ragu di sini, kayaknya di sini deh. Enggak deh, kayaknya di tengah dia. Akhirnya yang kebasuh yang mana, Bu? Semua sisi akhirnya kebasuh. Makanya apa yang harus kita lakukan saat ini? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan dan kemudian ambil yang tidak meragukan buat kita. Apa yang tidak meragukan? Basuh semuanya. Paham ya, Ibu? Paham. Baik. Dia dalam masalah ibadah ada al-yaqin la yuzalu bisyak. Dan kemudian dalam masalah muamalah juga ada. Dan ini beda, Bu. Jadi kalau dalam masalah ibadah biasanya kita ambil yang paling ahwat, yang paling ihtiyat, yang paling sifatnya itu tindakan preventif, tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan. Tapi kalau dalam masalah muamalah, maka yang kita dahulukan adalah hak orang lain. Contoh, Ibu, ada orang yang kita itu sudah lama tidak ketemu sama dia, sudah lama banget nggak ketemu. Jadi kalau mau dihitung-hitung sekitar 20 tahun nggak ketemu. Begitu ketemu, ya Allah, ini saudara saya ini lama nggak ketemu. Nggak taunya ada bisikan-bisikan dalam hati, kayaknya ente ini punya hutang sama dia. Paham ya, Bu? Nah, maka kalau sudah seperti ini, kita tuh ragu-ragu ya, Bu. Ragu-ragunya apa? Ada hutang, apa tidak ada hutang. Maka yang mana yang diambil, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Atau gini deh, dulu sekolah SMA, sekolah SMP. Ya, waktu zaman jahiliyah dulu, makan bakwan 3, bayarnya berapa, Bu? Bayarnya 1. Ada juga yang makannya 5 tapi enggak bayar-bayar, kenyang aja gitu. Nah, begitu ketemu tuh sama pamannya lagi, sama Pak Le-nya, wah Pak Le, saya ini kayaknya sih Pak Le ya, kayaknya dulu saya punya banyak dosa sama Pak Le. Apa dulu dosanya? Apa sih dulu kesalahannya? Kayaknya dulu saya makan bakwan 10 enggak bayar-bayar kayaknya. Tapi kayaknya sih, saya juga lupa juga. Nah, kalau seperti ini, tinggal da'ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil apa yang meyakinkan buat Anda. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Bayar apa enggak bayar, Bu? Ya, kalau sudah terkait tentang seperti ini, maka yang diambil dahulukan hak orang lain. Berarti anggapnya kita belum bayar. Jangan diambil yang ibadah tadi, Bu. Kalau ibadah, ambil apa yang paling ihtiyat buat kita, yang paling preventif, yang paling tindakan pencegahan buat kita.
Tapi kalau di muamalah, dahulukan orang lain. Kalau sudah ada orang hutang, kayaknya saya harus lebih preventif kayaknya nggak ada hutang saya ini. Oh jangan gitu. Tapi dahulukan hak orang lain. Bisa dipahami Ibu? Saya. Baik, saya lanjutkan. Dan selanjutnya ada nanti terkait tentang pernikahan. Dan ini kayaknya sering terjadi Ibu. Orang itu ada beberapa hal yang harus dijaga terkait mulut kita. Walau dalam keadaan marah bagaimanapun. Di antaranya apa Ibu? Satu, kalau bicara tentang cerai. Berbicara tentang tolak. Nah, ada orang yang kelahi suami istri. Suami istri kelahi. Begitu kelahi, dari mulutnya ini keluar macam-macam. Yang suami keluar macam-macam, yang istri keluar macam-macam. Makanya ibu kalau lagi emosi, hal pertama yang kita lakukan itu apa Bu? Diam. Mulut diam, hati diam, tangan diam. Keputusan terjelek yang kita ambil adalah keputusan yang kita ambil pada saat emosi. Diam dulu. Tapi kalau sudah tidak sabar, perilakunya tidak sabar, hatinya marah, mulutnya keluar dengan yang macam-macam. Akhirnya yang satu bilang, kata suaminya, pulang aja ke rumah sana. Akhirnya istrinya terbawa emosi juga, kalau begitu saya pulang. 7 hari berjalan, masing-masing merenungi tentang kesalahannya. Dan kemudian mengatakan, ternyata susah juga ya, gak ada istri di rumah, yang nyuci baju gak ada, yang masak gak ada. Itu kata suaminya. Kata istri kemudian mengatakan, susah juga ternyata pisah sama suami. Uang belanja kurang, yang ada sudah hampir habis katanya. Nah, kalau sudah seperti ini Ibu, maka kemudian pengen balik. Begitu pengen balik, ditanya sama mertua, loh kemarin pas kelahi gimana tuh? Yang dikeluarkan kata-kata apa? Lalu ragu-ragu. Apakah sudah keluar kata-kata cerai dari mulut suami apa enggak? Nah pertanyaannya, kalau dalam hal ini apa yang kita ambil? Gimana kira-kira Bu? Kalau suaminya memang sudah kepengen pisah, kayaknya saya ngomong cerai kayaknya. Itu kalau seperti itu. Tapi kalau ingin menyelamatkan, tapi bukan itu yang kita ambil. Secara hukum apa yang kita ambil? Wa idza syakka, apabila dia ragu-ragu, apakah kemudian istrinya itu ditolak apa enggak? Maka asal yang diambil adalah istrinya itu tidak ditolak. Paham ya Bu ya? Berarti dianggap tidak melaksanakan, berarti dianggap tidak ada cerai di sana. Kenapa? Karena asalnya suami istri itu dalam keadaan menikah. Paham Bu? Begitupun sebaliknya. Ada orang 20 tahun gak ketemu. Begitu ketemu, kamu ini saya bingung istri saya apa enggak ya? Ini kebalik ya. Kalau ini yang pertama tadi ceritanya, orang sudah berada dalam ikatan pernikahan. Begitu dalam ikatan pernikahan, ragu-ragu ikatan pernikahannya ini putus apa enggak? Maka yang diambil pernikahannya tidak putus, karena asalnya dia terikat dalam pernikahan. Nah kalau kebalikannya, orang ini berada dalam keadaan tidak dalam status pernikahan, tapi begitu ketemu, kok kayaknya kamu kok istri saya ya? Nah pertanyaannya kalau ragu-ragu seperti ini, apakah orang yang dianggap kayaknya kamu istri saya deh, boleh dibawa pulang dan kemudian dijadikan sebagai istrinya apa enggak? Paham Ibu? Karena kaidah mengatakan ambil yang yakin buat kita. Apa yang yakin? Orang ini tidak berada di dalam status pernikahan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dalam masalah ibadah ada, dalam masalah muamalah ada, dalam masalah nikah ada. Dan dalam masalah pidana juga ada. Dalam masalah pidana. Kalau dalam masalah pidana, maka yang diambil juga yang paling selamat. Contohnya apa Bu? Contoh misalnya kasus dalam perzinahan. Orang yang sebelum menikah dan kemudian dia melakukan perzinahan, dalam Al-Quran dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka dia akan dicambuk. Tapi kalau sudah menikah hukumannya apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuha albattah. Maka dia dirajam. Tapi salah satu tindak pidana Islam yang paling susah dilaksanakan hukumannya itu apa Bu? Hukuman terhadap orang yang melakukan perzinahan. Kenapa? Karena 4 orang saksi yang melihat perzinahan ini itu harus melihat secara jelas. Secara jelas terjadinya perzinahan itu. Baik, saksi pertama mana? Ngelihat dengan mata kepala sendiri. Saya ngelihat, kejadiannya ngelihat. Yang kedua ngelihat, yang ketiga ngelihat, yang keempat
saya itu ngelihatnya cuma paha di atas paha. Oh, kalau begitu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena harus ada keyakinan dalam pelaksanaan hukuman. Karena ini terkait tentang nyawanya orang lain. Kecuali kalau dia sudah ngaku. Kalau dia ngaku, itu selesai urusan. Baik, dalam masalah akidah ada nggak? Ada. Kita ini ibu-ibu, hati kita ini memang sering digoda sama setan. Ya, ada nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Benar nggak sih Nabi Muhammad? Benar nggak sih Allah Subhanahu Wa Taala? Ini lintasan-lintasan hati yang seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu harus dilawan. Kalau di dalam hati kita ada yang meragu-ragukan tentang keesaan Allah, keagungan Allah, Allah yang maha ada, terus kita dibisikin tuh ragu-ragu. Benar gak sih? Iya gak sih? Ucapkan langsung dalam hatinya kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kuatkan keyakinannya kita. La ilaha illallah. Pokoknya baca apa saja yang bisa menguatkan tentang keyakinannya kita. Kenapa? Karena kita tuh memang sering digoda. Dan yang tadi yang saya sebut, Bu, kalau sudah godaan-godaan ini kita biarkan, maka dia akan terpelihara dan akan terbawa pada hal-hal yang lain. Contoh tadi saya contohkan apa, Bu? Sholat, dia ragu-ragu, 3 atau 4. Dan kemudian akhirnya kebawa ke wudu. Pas sudah di wudu, ini sudah apa belum? Sudah apa belum? Akhirnya kebawa di dalam kehidupan. Keluar dari rumah, sudah sampai di masjid, ini kepikiran, tadi rumah sudah dikunci apa belum ya? Karena dipelihara, Bu. Kayaknya belum ya, di rumah nggak ada orang. Balik ke rumah. Begitu balik ke rumah, dikunci, datang lagi ke masjid. Begitu sampai ke masjid, kepikiran lagi. Karena air tadi dimatikan apa enggak ya? Akhirnya ke bawah, Bu, sana kemari. Dan nanti kalau sudah seperti ini, ibu-ibu, dalam hal yang tidak mungkin kita ragu-ragu, dia ragu-ragu. Apa contohnya, Bu? Begitu sudah kayak gitu, jalan sama keluarga, ada istrinya, ada anaknya, sholat ke masjid. Begitu sholat ke masjid, Allahu Akbar, ragu-ragu. Ragu-ragunya apa? Saya bener sih berangkat sama istri tadi ada di samping, tapi anak ke bawah apa enggak ya? Itu kan enggak masuk akal, Bu. Ragu-ragu anak ke bawah apa enggak? Tapi kejadian enggak? Ada tuh. Coba jujur, Bu, ada enggak yang kejadian? Ini anak udah di bawah apa belum? Coba, kalau enggak dipelihara, maka dilawan. Makanya nanti ibu-ibu, penyakit-penyakit yang meragu-ragukan seperti ini, kalau sudah dalam tahap yang membahayakan, maka penyakit itu harus dilawan. Memang kalau orang ragu-ragu dalam sholatnya 3 atau 4, itu diambil yang paling sedikit. Kalau kejadiannya itu baru-baru aja. Ya baru kejadian 1 kali, baru kejadian 2 kali. Tapi kalau yang kayak tadi, sholat duhur 1 minggu 5 rakaat semuanya. Kenapa 5 rakaat? Saya ragu-ragu ya Pak, 3 atau 4, maka saya ambil yang paling sedikit. Cuma sudah kejadian setiap hari. Kalau sudah kejadian setiap hari seperti ini, maka yang mana yang diambil? Yang diambil adalah yang paling banyak, bukan yang paling sedikit. Paham, Bu? 3 atau 4, 3 atau 4, 3 atau 4, 4. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Makanya kaidah yang berikutnya adalah asyak ba'dal faragh. Ragu-ragu, tapi setelah selesai kita melakukan, maka asyak itu la yu'tabar, tidak dianggap. Ibu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi saya baca Al-Fatihah apa enggak ya? Tadi saya sudah ini apa belum? Kalau ibadahnya sudah dilaksanakan, maka keraguan-raguan itu tidak dianggap. Jadi gimana? Sudah, nggak usah dianggap lagi. Kita wudu, begitu wudu sudah kering, sampai ke masjid ragu-ragu. Ini udah kebasuh apa belum? Kalau sudah dilaksanakan, maka ragu-ragunya itu dibuang. Bisa dipahami, Ibu? Baik. Itu terkait tentang ibadah. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal juga yang bisa kita ambil dari hadis ini selain terkait tentang masalah akidah, masalah fikih, juga diambil dalam masalah akhlak atau tazkiyatun nufus. Apa itu, Ibu? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragu-ragukan, ambil apa yang meyakinkan buat kita. Itu diantaranya adalah menumbuhkan dengan sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang sudah pasti keharamannya, itu memang sudah pasti disuruh. Tapi yang di dalam wara' adalah meninggalkan yang meragu-ragukan di dalamnya. Nah, contohnya apa, Bu? Ini contoh. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
beliau itu punya budak ya. Budak itu kadangkala salah satu kebiasaan dulu, kalau cari kerja nanti dapat sesuatu itu dikasihkan kepada majikannya, disebut dengan kharaj, ya, dikasih ke majikannya. Jadi kadang diterima sama sahabat Abu Bakar. Nah ketika kemudian diterima pada suatu waktu, sahabat Abu Bakar ini nggak tanya, ini dari mana dan kemudian apa, makan. Begitu setelah saya makan, maka budaknya kemudian mengatakan, atadri, wahai sahabat Abu Bakar, apakah engkau tahu ini makanan dari mana? Nggak tahu, kata sahabat Abu Bakar. Maka kata sahabat Abu Bakar, dari mana kau dapatkan? Dulu takahantu. Takahantu itu bukan hantu ya Bu ya. Takahantu itu berpura-pura menjadi peramal. Padahal bukan peramal, tapi berpura-pura menjadi peramal. Seakan-akan oh begini. Nah ternyata orang yang dibantu oleh budak ini dulu sebelum bertemu dengan sahabat Abu Bakar, pada akhirnya dikasih makanan saat itu dan diterima apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Nah ini contoh nih buat kita. Kalau kita kemakan sesuatu yang haram, itu kira-kira secara hukum bagaimana Bu? Kan kalau bicara hukum, yang namanya nggak tahu, kalau al-jahlu nggak tahu itu kan dimaafkan. Tapi kalau dalam makam orang yang wara, ibu-ibu, apa itu wara? Meninggalkan yang meragu-ragukan. Kalau sudah yakin haram, pasti ditinggalin. Tapi kalau yang ragu-ragu, nah ini kan yang bingung nih. Mau dimakan enak, mau nggak dimakan, mau nggak dimakan enak, mau dimakan, tapi ragu-ragu ini. Ini gimana ya? Nah, tinggalkan yang meragu-ragukan yang seperti ini. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Kalau kita mungkin marah dulu ya Bu ya. Kamu ini kasih saya makan-makan yang haram kayak gini. Beliau enggak Bu. Yang dipikirin itu adalah yang pertama, gimana cara mengeluarkan yang haram ini dulu. Maka dikeluarkan makanan itu dimuntah-muntahkan. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Makanan yang kita kasih buat anak-anak di rumah. Seorang suami yang bekerja mencari nafkah buat keluarganya, setiap apapun dari harta yang dihasilkan haruslah yakin dengan kehalalannya. Kalau memang ketidaktahuan kita tentang suatu keharaman itu dimaafkan secara hukum. Saya ulang ya Bu ya. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang diharamkan, nggak tahu kita Bu, itu dimaafkan secara hukum karena kita nggak tahu. Tapi jangan pernah menyangka bahwa efek dari yang diharamkan walaupun kita tidak tahu itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Enggak, akan tetap ada. Bahkan ketika diberikan kepada anak-anak kita, maka kalau hari ini ada anak yang kemudian susah buat ngapal, nggak ada taat-taatnya sama orang tua, dan kemudian susah dikasih tahu, maka satu aja pertanyaannya, apa itu? Makanan yang dikasih ke anak-anak, yakinkah kita dengan kehalalannya apa enggak? Gak apa-apa makan sedikit Bu, tapi jelas halalnya. Gak apa-apa sedikit apa yang kita punya, tapi bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Daripada banyak tapi gak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Akan datang nanti suatu masa kata Nabi, orang itu udah gak peduli lagi ngambil dari yang mana yang halal atau yang haram. Dan jeleknya lagi Ibu, ada orang yang sudah jelas-jelas haram, kemudian dicari legitimasi untuk kemudian menghalalkan apa yang diharamkan itu. Ini yang bahayanya. Baik. Jadi satu, menumbuhkan sifat wara. Yang haram aja dijauhi, apalagi kemudian yang haram dijauhkan, yang ragu-ragu juga dijauhkan. Dan itu terkait satu tentang makanan. Yang kedua tentang perilaku, harta yang masuk ke kita. Jadi harta ke kita itu Bu harus yakin dengan kehalalannya. Kalau bisa seperti itu. Saya kasih contohnya Bu. Ada seorang ulama besar yang terkenal dengan kehebatan pemikirannya Bu. Jadi beliau itu kalau ngomong itu Masya Allah. Dalil itu kan ada dua Bu ya. Dalil nakli, dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua dalil akli, menginterpretasikan dari Al-Quran hadis itu dengan akalnya kita. Bukan dengan akal sih, tapi dengan kaidah-kaidah yang ada dalam usul fikih. Dan kemudian ulama besar ini yang kita kenal dengan nama aslinya Nu'man bin Thabit, yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Itu pernah lewat Bu, ini ada rumah. Panas terik luar biasa. Kita itu kalau lagi panas-panasnya, refleksnya kita ngapain Bu? Cari payung atau kemudian cari tempat
berteduh kalau sudah terlalu panas. Kenapa Bu? Kenapa orang itu berteduh Bu? Biar gak kepanasan apa biar putihnya gak luntur Bu? Macam-macam ya. Nah, baik. Jadi saat itu ya beliau kepanasan lewat. Nah, ada rumah yang besar, yang rumah itu punya bayangan, yang dengan bayangannya itu orang bisa berteduh di sana. Tapi Imam Abu Hanifah setiap kali lewat di depan rumah itu, beliau ini ibaratnya ada bayangannya menghindar, ada bayangnya menghindar. Jangankan untuk berteduh, tapi untuk kemudian lewat aja itu nggak mau. Tahu apa jawabannya ibu-ibu? Mengamalkan dengan sifat wara ini. Fa innas da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan, ambil apa yang yakin. Kenapa Bu? Jadi begitu ditanya, kenapa nih seperti ini? Sebab orang yang punya rumah ini itu ada hutang sama saya. Dan saya tidak ingin mengambil sedikit pun kemanfaatan dari orang yang punya hutang sama saya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an atau jarra manfaatan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa riba. Setiap hutang yang kemudian mendatangkan kemanfaatan buat kita, maka dia adalah riba. Orang hutang sama kita Bu, 10.000, kemudian bayarnya 11.000, riba nggak Bu? Jelas itu riba. Itu riba yang jelas sudah. Tapi kalau ada orang hutang sama kita, terus kita suruh-suruh, kamu kan hutang nih sama kita, bantuin kerja di rumah saya, kalau enggak saya tagih nih sekarang, itu ngambil manfaat sama orang Bu, riba nggak? Riba. Paham? Ada orang hutang sama kita, kemudian dia masak-masak makanan, kemudian makanannya itu enak, baunya tuh sampai ke tempat kita, kan hutang nih sama kita nih, makanannya sini, sedikit, nggak apa-apa. Itu riba nggak? Karena hadis itu bukan mengatakan memberikan uang yang lebih, tapi apa? Memberikan manfaat. Bahkan ada ulama yang mencontohkan, kita minta hormati lebih itu dari dia, itu bisa termasuk. Yang sopan lewat depan kita, sudah ngutang, tunduklah kalau lewat depan kita. Manfaat Bu, manfaat. Termasuk apa yang dilakukan tadi itu. Jadi ini apa Bu? Tindakan preventif, tindakan pencegahan, tindakan untuk kemudian menghindarkan diri daripada apa yang meragu-ragukan. Padahal nih, kalau kira-kira ditanya sama yang punya rumah, ngasih izin nggak yang punya rumah itu kalau Imam Abu Hanifah berteduh di rumah itu Bu? Logikanya aja Bu. Walaupun orang itu kita pinjam uangnya, tapi kemudian mau berteduh di depan rumah kita, kasih nggak? Kasihlah. Apa sih ruginya kita orang berteduh di depan rumah kita? Nggak ada apa-apanya. Secara logika iya, mungkin orang itu ngasih. Tapi untuk lebih pencegahan, saya nggak tahu orang rumah ini ngasih izin apa enggak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tinggalkan bahkan apa yang meragu-ragukan, ambil apa yang yakin. Apa yang yakin? Udah, jangan ambil itu. Paham ibu-ibu yang dirahmati Allah? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kaidah buat kita semua. Maka apapun yang kita ambil dalam ibadah haruslah yang yakin. Apa yang paling mencegah buat kita. Kalau dalam masalah muamalah, apa yang paling bisa menjaga dengan hak orang lain. Kalau dalam pernikahan, apa yang paling bisa menjaga dengan pernikahannya seseorang. Kalau dalam masalah akidah, maka ambillah apa yang paling yang harus memberikan keyakinan buat kita. Lanjutan hadisnya, fa inna sidqa tuma'ninatun. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragu-ragukan, ambil apa yang yakin. Contohnya apa? Bohong. Mohon maaf, contohnya jujur. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran. Tapi yang namanya bohong itu akan membawa kepada keraguan-raguan. Makanya orang bohong itu Bu, biasanya perilakunya kan ragu-ragu ya. Saya dikasih contoh dulu begini Bu. Jadi dikatakan kalau ada orang ngomong, tapi ngomongnya itu ragu-ragu, itu ciri-ciri orang bohong. Kenapa terlambat? Ada mahasiswa datang terlambat. Kenapa terlambat? Pak, ban kempes tadi ya Pak. Ini kira-kira bohong nggak? Ada keraguan-raguan di sana. Jadi orang yang bohong itu Bu, dia akan bikin ragu-ragu buat dirinya sendiri dan bikin ragu-ragu buat orang lain. Ragu-ragunya apa? Ini kira-kira orang percaya nggak ya? Akhirnya ditambahkan dengan dusta-dusta yang lain. Demi Allah Pak, bohong lagi nggak? Makanya dikatakan bohong itu akan sempurna kalau ditutupi dengan bohong yang lain. Akan terus menimbulkan keraguan-raguan dengan hal yang lain. Kenapa? Karena bohong yang kedua menutupi keraguan-raguan orang lain.
Supaya orang nggak ragu, dibikin yakin. Ibu dikasih masakan. Tapi masakannya itu kebetulan nggak seneng. Ada yang seneng makan jengkol, Bu? Oh, kayaknya seneng ya, Bu ya. Saya salah contoh ya ini. Contohnya gitulah. Makan jengkol ya, Bu ya. Baik. Begitu dikasih makan jengkol, kebetulan nggak seneng, kata tuan rumah, ayo makan. Ini saya udah masak spesial nih, masak jengkol. Akhirnya datang. Kebetulan lauknya ya cuma jengkol aja sama nasi. Habisin ya makan. Akhirnya kita bikin alasan. Saya ini sebenarnya udah makan tadi ya. Udah makan. Bohong, Bu. Pernyataan gak enak ini itu akhirnya membuat kita tuh bohong. Saya sudah makan ya tadi. Satu bohong. Maka agar kebohongan ini terlihat sempurna, tidak bikin ragu orang lain. Yang punya rumah tanya, makan di mana tadi? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Makan di warung depan sana itu loh tadi. Berapa kali bohongnya, Bu? 2. Tadi saya baru lewat, warungnya tutup. Oh, bukan yang sebelah situ, yang sebelah sananya itu nah. Berapa, Bu? Ini yang bikin jengkel yang tanya sebenarnya, Bu ya. Banyak tanya orang ini. 3. Makan apa tadi? 4. Sama siapa? Udah, akhirnya harus bohong dengan bohong. Bahkan, Bu, kebohongan pertama itu akan sempurna jika disempurnakan dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus dengan kebohongan yang lain. Dan satu kali bohong saja, misalnya Bu, bohong sampai 42 agar menyempurnakan kebohongan yang pertama. Bohong yang 42 ini kebongkar, maka semua kebohongan yang sisa itu juga akan kebongkar. Maka apa ibu-ibu yang dirahmati Allah, fa inna sidqa tuma'ninatun. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada ketenangan. Tapi bohong akan membawa kepada keraguan. Jujur aja, Bu, walaupun pahit. Saya pernah begini, Bu. Ada mahasiswa datang. Jadi begitu datang, terlambat, sangat terlambat. Hampir setengah jam lebih dia datang. Begitu datang, saya tanya. Saya enggak tanya. Saya enggak punya kebiasaan tanya ya, Bu ya. Cuma dia bilang, mohon maaf Pak, terlambat. Akhirnya saya pengen tanya. Saya tanya, kenapa terlambat? Jawabannya, Bu, jawabannya adalah, enggak apa-apa Pak, saya terlambat aja Pak. Loh iya terlambat, cuma alasan terlambatnya apa? Alasan saya terlambat ya karena saya terlambat Pak, gitu loh. Jadi ternyata tidak ada alasan, kan nggak ada alasan tuh. Tidak ada alasan, itu merupakan alasan yang sangat paling beralasan daripada alasan-alasan yang lain. Dia jujur, ya nggak masalah. Dan orang jujur, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia akan membawa ketenangan. Tidak ada keraguan-raguan di dunia dan di akhirat, walaupun berat. Sebagai penutup, ada hadis yang sangat panjang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin berbicara tentang kejujuran ini. Nah, perang yang paling banyak memerlukan dengan dana itu perang Tabuk di zaman Nabi SAW, karena musuhnya itu Imperium Romawi saat itu. Jadi dananya perlu banyak, orang yang berangkat itu juga banyak. Banyak yang berangkat pada saat itu. Nah, ternyata ada sahabat yang ketinggalan. Berapa orang jumlahnya? Banyak sih sebenarnya yang ketinggalan. Tapi sahabat yang benar-benar sahabat, karena sisanya ini orang-orang munafik dan sisanya adalah orang yang memang ditugaskan untuk gak ikut perang. Contoh Sayyidina Ali itu gak ikut, karena memang diperintahkan jaga kota Madinah. Tapi 3 sahabat ini gak ada perintah, tapi dia ketinggalan. Siapa? Salah satunya sahabat Ka'ab bin Malik. Nah, begitu ketinggalan, perang selesai, Nabi balik. Salah satu kebiasaan Nabi, kalau datang dari tempat yang jauh, balik itu tidak langsung ke rumah. Kemana? Ke masjid dulu. Dan ini hukumnya sunnah, ibu-ibu. Jadi begitu kita datang dari mana, datang ke suatu tempat, hal pertama yang kita cari itu, datang ibu ke Bandung, Jogja. Hal pertama yang kita cari itu apa, Bu? Bagaimana kita bisa melaksanakan di tempat yang mudah-mudahan menjadi keridhaan Allah buat kita. Cari masjid. Nabi begitu datang, hal pertama yang dicari itu apa? Dari perang Tabuk langsung ke masjid. Jadi orang-orang yang gak ikut perang itu datang. Ya Rasulullah, saya ini begini, saya ini begini, saya ini begini. Banyak yang minta izin. Jumlahnya sekitar 70 atau 80-an. Dan Nabi sebenarnya tahu, ini 70-80 yang datang ini bohong semua. Bayangan nih. Bohong sama kita itu dosa. Tapi bohong sama orang tua berlipat ganda. Kenapa? Karena durhaka sama orang tua. Apalagi ngebohongin Nabi SAW. Nah, pulang sudah nih, yang bohong-bohong ini akhirnya datang.
yang jujur-jujur. Sahabat diantaranya Ka'ab bin Malik. Nabi begitu ngelihat, kenapa nggak ikut perang? Saya Rasulullah nggak ikut perang. Apa kata Nabi? Bayangkan ibu-ibu, yang bohong itu didiamkan sama Nabi, bahkan didoakan oleh Nabi agar mendapatkan dengan ampunan. Tapi yang jujur, apa kata Nabi? Pulang. Kita lihat apa nanti keputusan dari Allah kepada Anda. Kalau seperti ini keadaannya Bu, mau bohong apa mau jujur? Tapi tetap yang namanya jujur akan membawa kepada ketenangan. Masya Allah, sudah sekitar 40 hari didiamkan, nggak boleh ada yang ngomong sama bertiga orang ini. Ditambahkan lagi, dunia itu rasanya sempit. Wadhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sempit rasanya. Tapi pada akhirnya dapat kemenangan. Apa kemenangannya? Orang yang mendapatkan kejelasan di dunia kalau tobatnya diterima itu adalah 3 sahabat ini. Kita ini tobat Bu, nggak tahu diterima apa enggak. Tapi mudah-mudahan tobat kita diterima. Tapi ada orang yang ketika masih di dunia dijelasin tobatnya itu diterima. Siapa? 3 sahabat ini. Dengan apa itu bekal semua? Berbekal dengan kejujuran. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat, dengan keislaman yang kuat dan dijauhkan daripada keraguan-raguan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lisan kita terjaga daripada yang haram atau yang syubhat, hati kita terjaga, makanan kita terjaga, harta kita terjaga, dan dengan itu kita diberikan dengan sifat wara dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian hadis pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk sesi selanjutnya silahkan ibu-ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oh, ada. Baik. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, saya selalu istighfar, nyaring, zikir, lalu orang sekitar mengatakan, bikin kaget aja. Bagaimana Ustadz menjawabnya? Oh kalau kaget ya, ini ketinggalan di atas Bu. Jadi gini, jadi beliau ini kalau kaget itu refleksnya bagus. Kan ada orang kalau kaget ngomongnya jelek Bu ya. Ujang, nggak bagus. Tapi ada orang yang ngomong, astagfirullah, alhamdulillah, oh subhanallah. Nah, cuma perbuatan refleks ini, perkataan refleks ini, lalu kemudian membuat kaget, dia kaget, akhirnya bikin kaget sekitarnya. Bagaimana Ustadz menjawab terhadap orang-orang tersebut? Baik, yang pertama ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat secara hukum, refleks dan kemudian mengucapkan dengan perkara-perkara yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, itu adalah suatu hal yang baik. Itu satu hal dulu ya Bu ya. Jadi orang itu memang Nabi pernah menyebutkan bahwa orang itu ketika meninggal itu akan melakukan apa yang bisa dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan termasuk apa yang dia katakan. Bisa dimasukkan dalam hal seperti itu. Jadi kalau orang ketika hidupnya banyak berzikir kepada Allah, maka ketika meninggal dalam keadaan sakaratul maut yang mungkin diiringi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun dalam refleksnya. Refleks ini kan kita nggak sadar ya Bu ya. Kalau memang perkataannya sering mengatakan dengan perkataan yang baik, maka refleksnya dia akan mengatakan dengan perkataan yang baik. Tapi kalau buruk itu juga buruk. Nah, baik dalam satu hal itu nggak masalah. Tapi yang berikutnya adalah ketika hal ini mengganggu dengan orang lain atau bikin kaget dengan orang lain. Bikin kaget orang itu ibu-ibu, itu ada yang sifatnya memang nggak bisa diapa-apakan. Ya Bu ya? Ibu bisa menahan kaget Bu. Siapa di sini yang bisa nahan kaget Bu? Saya kaget tapi nggak jadi. Ada yang gitu Bu? Nggak ada. Nah artinya ya usaha kita adalah menahan agar refleksnya kita itu tidak mengganggu dengan orang lain. Nah terus bagaimana cara kita menjawab dengan orang lain? Ya Bu, ini refleksnya saya. Nanti ke depan saya akan coba menahan refleks dengan lebih baik lagi agar kemudian tidak mengganggu dengan orang lain. Kenapa Bu? Karena hal kebaikan pun ketika bisa mengganggu dengan orang lain itu jadi akibatnya bisa bermasalah. Paham ya Bu ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita jagalah agar kemudian tidak mengganggu dengan orang lain, kita kurangi agar tidak mengganggu dengan orang lain. Saya kira seperti itu.
Baik ibu-ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, saya mau tanya, saat kita ada di grup WA, ya itu ada salah satu itu keluarga ada yang ngomong kurang pantas. Nah, kurang pantas. Jadi akhirnya terjadi keributan. Saya sebagai cuman melihat saja. Nah, untuk menghindari perkataan yang kurang baik, kurang berkenan, akhirnya saya keluar. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi saya agak kurang dengar ya Bu ya. Jadi gini, ada orang yang berkata-kata tidak pantas dengan kita ya Bu ya, gitu ya. Lalu agar kemudian kita terhindar daripada itu, gitu ya Bu, maka kita tinggalkan orang itu gitu. Ya. Sementara saya keluar dulu. Nah nanti kalau maksud saya untuk kalau sudah kondusif lagi, saya akan masuk lagi di grup keluarga baik. tersebut. Ini kan bikin ragu-ragu ya Bu ya. Baik. Jadi gini, ceritanya ini ada suatu hal dan kemudian mengatakan yang tidak baik. Hal pertama yang dilakukan ditinggalkan atau bagaimana? Jadi gini Bu, hal seperti ini udah sering kejadian. Orang berkata-kata buruk. Sebenarnya ibu-ibu itu bukan tentang orang berkata buruk tentang kita, tapi pertanyaan adalah bagaimana kita bersikap kejahatan itu, bagaimana sikap kita untuk melawannya. Atau bagaimana sikap kita menghadapinya, bukan melawannya tapi menghadapinya. Saya kasih contoh gini Bu. Mudah-mudahan bisa dipetik titik poinnya ya. Saya ambil contoh langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada ayahnya. Siapa ayahnya Sayyidatuna Aisyah, ibu-ibu? Ayahnya Siti Aisyah siapa Bu? Ayah. Sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar tanya, amalan apa lagi yang belum saya kerjakan yang itu merupakan suatu rutinitas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kata Sayyidatuna Aisyah, ada ya satu. Apa itu? Ibu dengerin aja Bu ya. Masalah nanti, prakteknya susah Ustaz. Ya gampang lah, usah praktek. Yang penting kita tahu dulu. Jadi amalannya apa? Nabi punya kebiasaan, itu ada tuh di ujung jalan di kota Madinah ini, ada nenek-nenek tua, matanya buta, dan setiap kali, hampir setiap hari Nabi itu ngasih makan buat nenek tua itu. Nah, akhirnya sahabat Abu Bakar bawa makanan juga datang ke tempat nenek-nenek tua itu. Begitu datang ke tempat nenek tuanya langsung ngomel. Mulutnya jelek. Nah, sama ya kayak tadi ya, kiasannya seperti itu. Mulutnya jelek. Mana kamu? Kok lama nggak ngasih saya nih, nggak bawa makanan? Coba bayangin Bu, kita yang ngasih, dia yang ngomel Bu. Yang ada kan kebalikannya, kita ngasih kan sambil ngomel, dia enggak, dia yang dikasih, dia yang ngomel Bu. Mana nih lama nggak datang? Diam aja Bu. Kenapa? Karena kalau ngomong ketahuan, yang ngasih bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perempuan itu Yahudi Bu, bukan Muslimah. Yahudi, non Muslim, kafir. Akhirnya bagaimana? Diam aja, dikasih makan. Disuapi makanan itu, perempuan itu langsung menolak. Ini bukan orang yang biasa ngasih makanan buat saya. Bukan begini caranya ngasih makan. Kenapa? Ini bukan, ini tangannya bukan. Dan begitu kemudian karena orang tua, makanan kan harus dibikin agak lemah. Dibikin cara agar supaya bisa lemah. Enggak, ini bukan orangnya. Anda bukan orang yang selama ini ngasih ke saya. Nangis kemudian sahabat Abu Bakar. Tapi sambil dikasih makan, sambil ngomel begitu, ya perempuannya mau juga dikasih makan. Maksudnya tetap diberikan makanan itu kepada perempuan itu. Nah, maka pada akhirnya perempuan itu ngomong, kamu ya, orang baru ya, hati-hati. Di kota ini ada orang jahat. Di kota ini ada dukun. Namanya siapa? Muhammad. Jangan deket-deket sama orang itu. Kamu kalau deket-deket sama orang itu, bahaya. Nangis ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat Abu Bakar. Apa kata sahabat Abu Bakar? Nek, akhirnya ngomong. Nenek tahu nggak? Yang selama ini ngasih makan buat nenek, yang nyuapin buat nenek, yang ngasih makan ke nenek itu siapa nih? Itu adalah orang yang selama ini Anda hina, orang yang selama ini Anda sebut dukun, orang yang selama ini Anda sebut sebagai seorang pembohong.
Dan itu orang yang selama ini Anda suapi dan suruh Anda jauhi, tapi tetap memberikan makanan buat Anda. Apa pelajarannya buat kita? Suatu perkataan buruk yang diberikan orang lain buat kita. Ketika kita diam, itu merupakan suatu kesabaran. Ketika kita balas, maka berarti kita sama buruknya dengan orang itu. Tapi ketika kemudian kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memutuskan silaturahim, tidak memutuskan hubungan baik yang ada, tapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Perkataan yang jahat dibalas dengan perkataan yang baik, bahkan dibawakan dengan makanan. Nangis nenek itu kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa ibu-ibu? Ketika suatu kejahatan dibalas dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan runtuh, yang melakukan kejahatan itu akan malu. Maka akan dibalas kemudian kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ibu-ibu, kalau tadi pertanyaannya ada orang yang satu kumpulan ya Bu, misalnya grup, misalnya apa, dan kemudian ada perkataan-perkataan yang jahat atau segala macam. Kalau kita sabar, diam, itu bagian daripada kesabaran. Kalau kemudian kita menjauh, itu bagian daripada kebaikan. Tapi ada kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Apa Bu? Tolong orang yang melakukan kejahatan ini agar berhenti dari kejahatannya. Bagaimana caranya? Contohkan tentang kebaikan yang harus dilakukan. Orang berkata buruk kepada kita, maka apa yang kita katakan? Oh Bu, mudah-mudahan kalau ternyata yang ibu katakan itu suatu kebenaran di dalam diri saya, Allah ampuni saya. Kalau ternyata itu enggak ada Bu, ya mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah agar menjauhi dengan kejahatan ini. Atau diam. Terus bagaimana? Balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan-kebaikan. Jangan diputus. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cucunya yang meriwayatkan hadis ini punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Oh mohon maaf, Hasan punya saudara Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Itu dihina di hadapan orang banyak. Mungkin kita kalau diomongin perkataan yang kasar, mungkin masih bisa nahan. Tapi kalau di hadapan orang banyak, kita mungkin gak sabar. Ribut orang itu. Ini cicitnya Nabi, ini keturunannya Nabi. Diomongin perkataan yang jahat di hadapan orang banyak. Apa Anda ribut orang? Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Diam. Biarkan orang ini ngomong, keluarkan semua apa yang dia mau. Diomongin langsung. Begitu sudah selesai diomongin, apa kata beliau? Kullu kalam. Setiap perkataan-perkataan tadi yang kau katakan, fiya, itu ada sama saya. Kamu begini, fiya, itu ada sama saya, kata beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni, Masya Allah. Habis itu apa kata beliau? Kenapa kamu berkata-kata seperti ini? Berkata-kata buruk, menghina di hadapan. Ini kenapa sebab? Apa kata orang itu? Sebenarnya begini, saya ngomong ini diupah sebenarnya. Ada orang yang ngasih saya itu 1000 dirham. Kalau saya mampu mengatakan 1000 dirham, perkataan buruk saya akan dapat 1000 dirham ini. Maka balasannya apa Bu? Maka apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin? Kata beliau, enggak ngomong dari pertama. Coba kalau ngomong dari pertama, ada uang 1000 dirham, kasih sama orang ini. Bayangkan Bu, perkataan yang buruk dibalas dengan kebaikan, nangis orang langsung Bu. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, selama kita masih hidup, maka akan ada yang berperilaku baik sama kita, akan ada berperilaku buruk sama kita. Kalau kita ingin orang itu Bu, baik semuanya sama kita, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau orang itu pengen baik semuanya sama kita Bu, itu adalah suatu cita-cita yang tidak mungkin akan bisa tercapai. Mungkin baik di hadapan kita, tapi di belakang kita nggak tahu. Tugas kita ngapain? Tugas kita bukan memperhatikan perkataan orang lain buat kita, tapi tugas kita adalah memperhatikan apakah yang kita lakukan sudah benar dalam ketentuan dari Allah dan Nabi. Orang kalau ngomong kita Bu, kerak misal, tinggal kita pikirin, ini yang diomongin benar apa enggak? Kalau enggak benar, ngapain kita marah? Kalau orang ngomong kita, ini orang kayaknya bakhil betul ini. Perlu marah kita Bu, ya kita perlu refleksi diri. Kalau ternyata iya, perbaiki. Kalau ternyata enggak, ya sudah, ngapain kita marah kalau memang enggak ada sama kita. Bisa dipahami ya Bu? Wallahu a'lam. Kesimpulannya apa? Balas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Dengan cara yang paling bisa kita lakukan. Kalau pertama harus keluar dulu, keluar. Tapi jangan berhenti, tapi balas terus dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Pertanyaan?
Ada? Habis ya? Baik, habis. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, materi hari ini adalah materi yang harus kita amalkan, tapi bukan terkait tentang sekedar perbuatan, tapi terkait tentang hati, Bu. Yakin itu datangnya bukan sekedar di perbuatan, tapi datangnya harus dari hati. Maka kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Dengan apa, Bu? Dengan banyak belajar dan bertafakur. Ibu kalau subuh-subuh dengan keluarga lari pagi ke Melawai atau kemana, itu kalau bukan sekedar olahraga, jangan sekedar olahraga aja, Bu, tapi lihat pantai. Agar bisa meningkatkan dengan keyakinan kita kepada Allah, ya Allah, ini pantai kok indah banget ya. Kalau ciptaannya sungguh sangat indah luar biasa, maka yang menciptakan pasti jauh lebih mahal luar biasa. Tambah keyakinannya kita. Dalam masalah ibadah harus dibarengi dengan keyakinan. Harus ya, yakin. Maka bagaimana caranya? Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, Bu, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya dalam melakukan sholat ini, supaya enggak ragu-ragu. Ya Allah, tolonglah saya dalam melakukan ibadah ini, supaya enggak ragu-ragu. Dan kemudian di dalam muamalah, yang namanya yang paling susah di dalam kehidupan itu menjaga dengan hak orang lain. Orang itu ngutang sama kita, itu ingatnya kuat, Bu. Oh ini utang nih. Tapi kalau kita ngutang sama orang, Bu, lebih kuat mana ingatan kita, orang ngutang ke kita atau kita ngutang ke orang, Bu? Maka jagalah hak orang lain itu dengan bersifat yakin. Apa itu? Makanya dikatakan dalam Al-Quran, idza tadayantum bidai, disuruh ngapain kita, Bu? Faktubuh, disuruh catat. Terkait tentang hak milik orang lain, pinjam itu, Bu, itu pinjam, berarti harus kembalikan. Jangan pinjam, habis pinjam, waalaikumsalam. Ibu pernah ngasih tetangga pakai piring nggak, Bu? Pernah ya? Silahkan, Bu, diambil. Itu piringnya dikembalikan apa enggak, Bu? Kalau orang yang punya harta itu kemudian mengatakan, ambil aja, Bu, ini nggak usah dikembalikan piringnya, saya kasih semuanya. Yakin kita, Bu. Tapi kalau orang ngasih ke kita, terus habis itu nggak bilang apa-apa, yang paling bagus piringnya kita kembalikan apa enggak, Bu? Nah, yang hebat itu kan ada suatu tempat yang punya kebiasaan, kalau orang ngasih kita sesuatu dengan piring, itu kalau kembali piringnya harus ada isinya. Itu yang bagus. Yang jelek ada, Bu. Jangan harap piringnya kembali, Bu. Jangan harap ada balasan. Piring aja nggak kembali. Seperti itu ya. Jadi harus bersikap hati dalam muamalah. Dan di dalam pernikahan pun harus hati-hati. Harus ambil dengan yang yakin, tapi di saat yang sama juga harus hati-hati. Semarah apapun kita, seemosi apapun kita, jangan pernah bermain-main dengan yang namanya kata tolak. Dan yang terakhir, terkait dengan sifat wara', menjaga diri daripada yang haram dan menjaga diri daripada apa yang meragu-ragukan, yang syubhat, itu harus kita lakukan. Lisan kita dijaga, makanan kita dijaga, harta yang masuk itu juga dijaga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa diamalkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan kesehatan, keafiatan, diampunkan segala dosa, dikabulkan segala hajat, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian materi kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Jika ada pendapat saya yang salah atau kurang mu'tamad, tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik atau pendapat yang mu'tamad. Kita tutup majelis kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.